Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi presentasi. Mata kuliah metode kualitatif ini diampu oleh Ibu Ai Siti Farida. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai paradigma penelitian kualitatif. Apa itu paradigma penelitian? Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Paradigma penelitian kualitatif termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena yang akan diteliti. Paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang menentukan perilaku dirinya dan peristiwa sosial yang terjadi. Paradigma kualitatif menilai bahwa peristiwa atau fenomena harus dilihat secara menyeluruh. Selanjutnya, beberapa segi suatu teori. Teori merupakan komponen dasar dalam penelitian. Teori merupakan kumpulan atau seperangkat konsep, pengertian, atau penjelasan yang disusun secara sistematis. Sehingga dari teori ini bisa menjelaskan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian tertentu. Fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama, meramalkan, menjelaskan, dan menemukan teori lain. Yang kedua, memberikan perspektif jaringan. Yang ketiga, memberikan alasan perlunya penelitian. Yang keempat, menyusun pertanyaan sebagai pokok masalah. Dan yang terakhir, menampilkan hubungan antar variabel, konsep, dan menerangkan fenomena sebagai masukan dalam mengambil persoalan dan informasi pembanding. Bentuk formulasi suatu teori. Yang pertama, penyajian dalam bentuk seperangkat proposisi atau secara proporsional. Yang kedua, dalam bentuk diskusi teoritis yang memanfaatkan kategori konseptual dan kawasannya. Selanjutnya, teori substansif dan teori formal. Teori substansif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substansif atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya antropologi, sosiologi, dan psikologi. Contohnya, perawatan pasien, hubungan ras, dan kenakalan. Teori formal merupakan teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, contohnya perilaku agresif, sosialisasi, dan mobilitas sosial. Unsur-unsur teori dapat disederhanakan menjadi dua. Yang pertama, kategori konseptual dan kawasan konseptual, dan yang kedua, hipotesis atau hubungan generasi di antara kategori dan kawasannya, serta integrasi. Materi selanjutnya yaitu penyusunan teori atau teori building. Penelitian kualitatif berdasarkan pada pola kerja secara induktif yang searah dengan pola pengembangan teori atau teori building. Jadi hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Selanjutnya dapat menjadi bahan dalam pengembangan teori yang baru. Saat teori dirasa tidak dapat menjelaskan suatu fenomena yang diteliti, peneliti akan berusaha membangun penjelasan baru yang dinilai masuk akal dan relevan terhadap fenomena tersebut. Hal ini mendorong munculnya teori building yang berarti membangun teori baru yang berbeda dengan teori lama. Menurut Mannheim dan Rich, ada beberapa syarat untuk membangun suatu teori baru. Di antaranya, dapat diuji kebenarannya, dapat dijelaskan secara logis berdasarkan asumsi tertentu, sehingga teori tersebut tidak ambigu, dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh orang lain, general, atau dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai variasi dari fenomena yang dibahas dalam waktu dan tempat yang berbeda, dan juga singkat dan mudah digunakan dalam menjelaskan suatu fenomena. Penyusunan teori dari bawah atau grounded theory. Grounded theory memiliki titik berat pada riset kualitatif. Penelitian ini merupakan sebuah metodologi riset atau bisa juga dipahami sebagai sebuah pendekatan penelitian di mana data lapangan menjadi sumber formulasi teori. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan atau menguatkan suatu teori. Penelitian kualitatif menggunakan metode grounded theory merupakan metode penelitian yang berdasarkan fakta dan memanfaatkan analisis perbandingan, bertujuan untuk membentuk generalisasi, menetapkan konsep, membuktikan, serta mengembangkan teori. Jenis penelitian kualitatif pendekatan grounded theory. Yang pertama ada pendekatan sistematis.
di mana peneliti mengembangkan suatu teori secara sistematis yang dapat menjelaskan kejadian, proses, atau interaksi topik tertentu. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivis, terfokus kepada penemuan atau pengembangan suatu teori yang bergantung kepada perspektif peneliti itu sendiri. Materi yang terakhir yaitu tentang persoalan yang berkaitan dengan teori. Persoalan yang pertama yaitu persoalan generalisasi, yaitu konsep dasar dari generalisasi adalah untuk memberikan dasar atau landasan suatu penelitian. Yang kedua, persoalan kausalitas. Konsep penelitian yang berusaha mencari sebab akibat berasal dari penelitian klasik yang lebih banyak memberi perhatian terutama pada latar eksperimental. Yang terakhir yaitu persoalan emik dan etik. Pendekatan emik adalah struktural yang berarti peneliti berasumsi bahwa perilaku manusia terpola dalam sistem pola itu sendiri, sedangkan pendekatan etik terdiri atas kumpulan rumit antara tujuan dan proses. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.